Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Di pagi hari ini saya akan membawakan materi filsafat ilmu hukum dengan judul masih relevankah filsafat ilmu di dunia kerja HR. Jadi studi kasusnya itu saya ambil langsung di tempat kerja saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Sutrisno dari Prodi Hukum S1 Universitas Siber Muhammadiyah. Topik ini saya angkat karena saya bekerja langsung di bidang human resource. Jadi saya melihat topik ini menarik, bagaimana filsafat ilmu itu tidak hanya dipahami secara tertulis, tetapi juga diterapkan dalam praktik dunia kerja kita sehari-hari. Ini adalah latar belakang masalah. Jadi saat ini kita hidup di era digital yang ditandai dengan banjirnya data, banjirnya informasi gitu ya. Kemudian sistem itu sudah terotomatis gitu. Kemudian juga penggunaan teknologi itu hampir di dalam semua bidang pekerjaan, termasuk itu HR, produksi, dan lain-lain. Intinya dari hulu ke hilirnya itu semua rata-rata sudah menggunakan teknologi. Jadi dalam praktek HR modern sekalipun, banyak keputusan itu diambil berdasarkan angka dan sistem gitu ya. Jadi eh, kalau dibilang angka itu angka data yang valid, yang terukur, seperti absensi kehadiran karyawan, kemudian itu data KPI, kemudian itu payroll itu juga, kemudian laporan digital lainnya. Namun kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan mendasar gitu ya. Apakah data yang kita miliki itu selalu mencerminkan kebenaran yang utuh? Karena kalau kita berbicara absensi, itu pun kalau kita tidak kelola dengan baik, itu banyak eh, absensi yang datanya itu sebenarnya tidak valid. Contoh seandainya kalau saya bilang gitu ya, di tempat kami itu ID card ini bisa dijadikan kartu absensi karena mengandung chip gitu. Tapi kami tidak mengaktifkan hal ini gitu ya. Jadi kami mengaktifkan pakai biometrik ataupun pakai sidik jari sehingga tidak ada penyalahgunaan seperti itu. Nah, dari sinilah relevansi filsafat ilmu itu mulai muncul gitu ya. Jadi sebagai alat berpikir yang lebih kritis terhadap data dan juga keputusan. Jadi filsafat ilmu sebagai alat berpikir, eh, filsafat ilmu sendiri itu menyediakan kerangka kerja untuk memahami dasar-dasar pengetahuan dan penerapannya gitu ya. Jadi ada ontologi, yaitu membahas apa yang menjadi objek kajian. Kemudian itu ada epistemologi, itu membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Dan juga ada aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan, untuk apa ilmu itu digunakan, apakah bisa sesuai dengan nilai dan juga etikanya. Jadi ketiga aspek ini tidak hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga sangat relevan dalam dunia pekerjaan gitu ya. Khususnya dalam pengambilan keputusan di bidang human resource, karena di human resource ini banyak sekali yang diolah.
terutama yang berhubungan dengan manusianya gitu ya. Jadi kalau seandainya salah langkah sedikit, itu bisa berpengaruh ke kinerja karyawan. Dan ontologi dalam pekerjaan HR sendiri itu mempertanyakan esensi dari konsep-konsep kuncinya. Jadi pertanyaan ini penting ya karena objek yang kita nilai itu tidak boleh keliru, karena kalau seandainya sampai keliru, keputusan juga berpotensi juga akan keliru gitu ya. Jadi sebagai contoh kinerja karyawan gitu. Apa sebenarnya yang disebut kinerja karyawan gitu ya. Jadi kinerja karyawan sendiri kalau seandainya eh, apa bisa kita bahasakan sehari-hari, kinerja karyawan itu adalah karyawan yang memberikan nilai produktif terhadap dirinya untuk perusahaan gitu ya. Karena esensinya adalah seorang karyawan itu menjual jasa kepada perusahaan gitu ya. Jadi ada transaksi jual beli di situ. Kemudian untuk produktivitas, apakah kehadiran selalu sama dengan produktivitas? Tentu saja gitu ya. Kehadiran selalu sama dengan produktivitas. Ada beberapa yang ada beberapa perusahaan yang memprioritaskan kehadiran gitu. Jadi kalau seandainya karyawannya tidak hadir tepat waktu, kalau karyawannya itu sering telat, maka KPI karyawannya akan berpengaruh seperti itu. Nah, ada juga eh, perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan nilai produktivitas itu ke kehadiran gitu ya. Karena bagi mereka adalah yang penting target produksi, target penjualannya itu tercapai, maka dia bebas lah gitu ya. Ini kalau kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan teknologi, terutama di luar gitu ya, di luar negeri, itu angka kehadiran itu tidak selalu mempengaruhi produktivitas gitu. Berbeda dengan kita yang masih di Indonesia, biasanya angka kehadiran masih mempengaruhi terhadap produktivitas gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiganya realitas kerja gitu. Apakah data absensi selalu mencerminkan realitas kerja yang sebenarnya? Ini sudah saya singgung tadi di awal slide sebelumnya gitu ya. Bahwa data absensi juga belum tentu mencerminkan realitas kerja yang sebenarnya gitu ya. Karena semakin terpaparnya karyawan terhadap informasi gitu ya, informasi teknologi, maka semakin banyak pengetahuan yang bisa diserap oleh karyawan, termasuk dalam memanipulasi sebuah data absensi seperti itu. Ada banyak temuan-temuan yang memang terjadi dalam dunia kerja gitu ya. Jadi sehingga gimana caranya seorang HR pun juga bisa membentengi hal itu sebelum terjadi. Oke, epistemologi data dan metode HR. Epistemologi dalam HR sendiri itu berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh dan seberapa dapat dipercaya data yang diperoleh tersebut gitu ya. Jadi data HR umumnya diperoleh dari sistem, kemudian itu dari laporan harian, kemudian itu laporan atasan ataupun bawahan gitu ya. Intinya laporan dari sebuah tim. Kemudian itu dari aplikasi digital yang dikembangkan pada perusahaan tertentu gitu ya. Ada perusahaan yang memang mempunyai sistem HR sendiri gitu ya. Sering disebut itu
HRIS gitu ya, Human Resource Information System. Nah, banyak eh, seorang HR gitu ya, atau orang-orang yang berkecimpung di dunia ke-HRD-an itu memperoleh data eh, dari sistem digital tersebut gitu ya. Tapi ada juga data yang sangat bergantung pada eh, informasi gitu ya. Jadi informasi karyawan gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi metode yang digunakan itu harus tepat gitu ya. Karena kita harus tahu sebenarnya itu akan mengarah ke arah mana gitu ya. Apakah data-data itu digunakan untuk apa gitu ya, sehingga cara memperolehnya pun itu harus tepat gitu, sehingga keputusannya nantinya itu bisa tepat sasaran gitu. Karena jika metode yang digunakan itu tidak tepat, maka data yang dihasilkan juga kemungkinan tidak valid ya. Jadi data yang keliru pasti akan mempengaruhi keputusan yang keliru pula, seperti itu. Aksiologi nilai dan etika HR gitu ya. Aksiologi menekankan pentingnya nilai dan etika dalam HR. Keputusan HR berdampak langsung pada kehidupan manusia sehingga data perlu dipertimbangkan dengan nilai keadilan. Nah, di sini data dan sistem itu harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Karena kalau seandainya tidak dipertimbangkan dengan baik, jadi sebuah data itu bisa jadi kurang valid informasinya seperti ya. Jadi di sinilah filsafat ilmu itu menjadi fondasi utama dalam penggunaan teknologi gitu ya. Kemudian itu dalam pengolahan data, jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena berbicara HR kembali lagi, berbicara HR itu yang diolah adalah manusia gitu ya. Hasil akhirnya itu untuk keberlangsungan sebuah perusahaan yang mana manusia itu menjadi aset utamanya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya salah dalam penanganan, maka bisa berdampak kepada masa depan si karyawan. Seperti itu. Oke, untuk studi kasus di lingkungan kerja, kita bisa mengambil dari studi kasus banyak di tempat perusahaan, yaitu keterlambatan kerja gitu ya. Jadi kondisi di lapangan itu mengungkapkan adanya cuaca ekstrim dan lokasi kerja yang terpencil, karena di smelter nikel tempat kami sendiri itu pun untuk cuaca ekstrim ini berubah ya, dinamis, sangat cepat sekali dinamis perubahannya. Kemudian itu lokasinya juga terpencil. Ini yang juga membuat karyawan itu kadang kalau sudah berada di mes, karena faktor fatigue gitu ya, sehingga dia seharusnya bangun jam 6 atau jam 5 subuh gitu untuk persiapan bekerja, karena waktu kerja kita itu jam 7 pagi. Bisa jadi mereka terlewat dari waktu bangun yang seharusnya gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya datang ke perusahaan dalam kondisi tepat gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada tim khusus yang perlu menganalisa gitu. Jadi ada kebetulan di tempat kami
Itu karena karyawannya banyak gitu ya, sehingga ada tim khusus yang menganalisa data-data seperti ini gitu ya. Apa yang terjadi di lapangan, kemudian apa yang dilakukan karyawan ini di malam hari gitu ya, sehingga mengakibatkan keterlambatan. Semuanya kita ukur, semuanya kita pelajari mendalam. Jangan sampai juga saat data itu terkumpul, kemudian tim komite itu memutuskan sebuah keputusan, itu mengabaikan nilai keadilan. Seperti itu. Karena semuanya harus bersifat objektif gitu ya. Jadi tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi seperti itu. Untuk di HR, teknologi dan AI gitu ya, banyak sekali kita nggak bisa memungkiri gitu ya, eh, bahwa dunia HR sekarang ini pun itu banyak terbantukan dengan kehadiran AI gitu ya, dengan kehadiran teknologi. Jadi kalau berbicara 10 atau 15 tahun atau 20 tahun yang lalu itu sebuah information sistemnya HR atau HRIS itu masih manual gitu ya. Udah tersistem, udah online tapi masih manual. Masih belum bisa menganalisa data dengan komprehensif, dengan akurat gitu ya. Tapi dengan adanya kecerdasan buatan, saat kita memberikan data, itu sudah bisa membantu menganalisa sebuah data itu mendekati kenyataan yang sesungguhnya gitu ya. Mendekati sebuah keputusan yang objektif gitu. Tapi kita harus juga mewaspadai gitu ya, bahwa AI ini kan tidak memiliki perasaan gitu ya, tidak memiliki emosi, mereka hanya mengeluarkan keputusan berdasarkan data yang diinput gitu ya. Itu sebabnya kita kembali lagi ke apa yang sudah saya sampaikan di awal sebelumnya gitu ya, bahwa jangan sampai data yang kita peroleh ini tidak valid gitu. Data yang kita peroleh ini kurang akurat gitu ya. Karena saat kita menggabungkan sebuah teknologi dan AI, hasilnya pun bisa berbeda saat kita memiliki selisih angka gitu ya. Selisih angka satu saja gitu istilahnya, itu bisa mempengaruhi ke, eh, hasil keputusan yang dikeluarkan oleh AI ini gitu, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya gitu ya. Jadi AI sebenarnya membantu hanya saja sebagai eh, sebagai manusianya gitu ya. Sebagai manusianya kita harus juga tidak serta-merta mempercayakan hal itu 90%, apalagi 100% gitu ya. Di kami pun juga teknologi smelter kami itu sekarang ini menggunakan teknologi AI gitu ya, dibantu oleh AI. Jadi mendeteksi karyawan yang tidak memakai safety gitu ya. Contohnya karyawan itu melepas helm saat berada di lokasi kerja. Nah, AI ini mendeteksi dan itu eh, akan dilaporkan secara real time ke pihak safety perusahaan gitu ya. Gitu. Terus apa sih resiko tanpa filsafat ilmu gitu ya. Jadi eh, jika filsafat ilmu itu diabaikan dalam praktek HR gitu ya, maka terdapat beberapa resiko serius gitu. Yang pertama itu keputusan menjadi kaku. Kemudian itu
eh, potensi ketidakadilan meningkat, itu udah pasti gitu ya. Kemudian itu konflik dan ketidakpercayaan karyawan itu muncul gitu ya. Nah, kita kalau membahas masalah keputusan menjadi kaku dan mekanis, ini sama aja. HR itu seorang mesin gitu ya, seorang AI yang tidak punya perasaan, yang tidak punya empati gitu ya. Ya udah, saat data yang diinput satu maka keluarnya hasilnya satu, seperti itu. Nah, di sini filsafat ilmu berperan kepada personal HR itu sendiri gitu. Bagaimana dia mempertimbangkan nuansa manusiawinya, bagaimana dia mempertimbangkan keadaan sesungguhnya gitu ya. Walaupun datanya itu menilai satu gitu ya. Tapi saat kita melihat kenyataannya sebenarnya itu bukanlah satu gitu ya. Bisa jadi itu 0,8 gitu. Atau eh, 1,3 gitu ya. Nah, disinilah keputusan-keputusan seorang HR itu harus melihat eh, faktor kemanusiaannya gitu ya. Jangan sampai langsung memvonis A, A, B, B, C, C gitu ya. Tanpa melihat unsur kemanusiaannya. Seperti itu. Karena potensi potensi ketidakadilan itu kalau sudah meningkat itu bisa merugikan karyawan dan organisasi. Mungkin bagi organisasi dia bisa menggantikan seorang karyawan yang terkena PHK dengan mudah gitu ya. Walaupun pada saat proses pencarian penggantian itu ada angka produksi yang akan menurun gitu ya karena kekurangan manpower. Tapi yang kita lihat adalah potensi kerugian terbesar berada di posisi karyawan. Karyawan kehilangan pekerjaan, kemudian di belakangnya si karyawan ini ada anak, istri, ada keluarga, ada orang tua gitu ya. Ini yang benar-benar filsafat ilmu itu harus juga dimiliki oleh seorang HR gitu. Ini adalah kesimpulan dari semuanya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu itu tetap relevan dan esensial di dunia kerja modern gitu. Kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari, kalau seandainya orang yang tidak belajar filsafat ilmu, dia tidak sadar bahwa beberapa keputusan dia kalau sudah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan lain-lain, dia udah menerapkan filsafat ilmu itu gitu ya. Nah, filsafat ilmu sendiri menjadi dasar berpikir kritis, kemudian itu memastikan keputusan HR itu tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan etis. Gitu ya. Jadi HR itu kalau di sebuah perusahaan selalu menjadi role model, gitu ya. Jadi role model biasanya kalau HR-nya telat, karyawannya juga akan berubah, HR-nya sendiri telat, gitu ya. Itu sebabnya seorang HR itu juga harus mencerminkan bahwa dirinya itu bijak, dirinya itu juga bisa bersikap adil dan juga dia memiliki rasa empati yang tinggi gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri di bidang HR, filsafat ilmu itu bukan sekedar teori, tetapi juga fondasi penting bagi diri saya dalam menciptakan iklim kerja yang baik, iklim kerja yang tanda kutipnya menyejukkan di tim-tim saya, seperti itu. Jadi demikian untuk presentasi saya terkait filsafat ilmu pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.